Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil output dari output two-way ANOVA. Yang dimana pada tabel pertama kita ketahui bahwa tabel pertama menunjukkan tabel Bitwin subject factor, yang dimana terdapat dua variabel. Yang pertama variabel kemampuan, kemudian variabel pendekatan belajar. Nah, untuk tabel Bitwin subject factor merupakan tabel yang menggambarkan data penelitian kita. Data yang pertama yaitu tentang variabel kemampuan dengan dua nilai kategori, yaitu IQ rendah, IQ tinggi, dan IQ rendah, yang dimana masing-masing jumlah memiliki data sebanyak 20. Kemudian variabel yang kedua yaitu pendekatan belajar. Sama seperti yang kemampuan memiliki dua kategori. Yang pertama realistik, kemudian expository, yang dimana jumlah datanya sama dengan 20, sama-sama 20. Dan kemudian masuk ke ini tadi terdapat dua kategori, expository, realistik, tinggi, dan IQ rendah, di mana masing-masing data mempunyai nilai 20. Nah, kemudian kita masuk ke pada tabel kedua, yaitu tabel test of Bitwin subject effect, yang dimana terdapat nilai di sini. Nah, untuk test of Bitwin subject effect ini adalah output untuk uji hipotesis penelitian, atau bisa dibilang untuk menjawab rumusan masalah, yang dimana dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA. Nah, kemudian poin yang pertama, jika nilai signifikan adalah 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan variabel faktor. Kemudian poin yang kedua yakni jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan variabel faktor. Nah, variabel faktor itu ialah kemampuan dan pendekatan belajar. Maka dapat kita lihat dari tabel outputnya, yakni diperoleh nilai signifikan kemampuan sebesar 0,05, lebih kecil dari 0,05. Saya ulangi, diperoleh nilai signifikan kemampuan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan kemampuan pada tingkat IQ. Saya ulangi, ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan kemampuan pada tingkat IQ. Kemudian poin yang kedua yaitu diperoleh nilai signifikan pendekatan belajar sebesar 0,0, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan pendekatan realistik dan ekspositori. Nah, ini tadi pendekatan belajar realistik dan ekspositori. Ini ya. Nah, kemudian poin yang ketiga yakni diperoleh nilai signifikan interaksi kemampuan dengan pendekatan belajar sebesar 0,0 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa berdasarkan interaksi kemampuan dengan pendekatan belajar, yang dimana terdapat perbedaan selisih hasil belajar antara siswa yang mempunyai IQ tinggi dan diajarkan dengan pendekatan realistik, dan siswa yang mempunyai IQ rendah yang diajarkan dengan pembelajaran matematika, yang diajarkan dengan pendekatan belajar ekspositori, serta siswa yang mempunyai IQ rendah yang diajar dengan pendekatan belajar ekspositori. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini tadi kemampuan pendekatan belajar, nilainya dengan nilai signifikan 0,0. Kemudian total error sendiri adalah 838,9. Nah, difference-nya 36. Kemudian total di sini bisa teman-teman lihat sini. Nah, kemudian kita masuk pada tabel yang ketiga. Sebentar kita hapus dulu. Kemudian pada tabel ketiga ini diagram. Nah, diagram ini adalah diagram estimate marginal means of hasil variabel hasil belajar. Nah,
ini adalah bentuk tabel dari variabel hasil belajar. Nah, kita ketahui pada diagram ini menjelaskan perbedaan rata-rata data yang kita miliki, yaitu terdapat perbedaan selisih belajar antara siswa yang mempunyai IQ tinggi dan diajarkan dengan pendekatan realistik. Kemudian bisa kita lihat bahwa rata-ratanya sekitar 70,30. Di sini sekitar 70,30. Nah, dan siswa yang punya IQ rendah, yang pendekatan belajarnya menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik, yakni 70,30. Dan kemudian nilai rata-rata sekitar 40,10 dengan selisih hasil belajar siswa antara siswa yang punya IQ tinggi dan diajarkan dengan pendekatan belajar ekspositori. Nah, ini adalah sekitar 40,30. Maaf. 40,10. Nah, 40,10 ini merupakan hasil belajar siswa atau selisih belajar siswa antara siswa yang punya IQ tinggi dan diajarkan pendekatan belajar ekspositori, dan bisa kita lihat rata-ratanya pada diagram ini adalah 40,10. Nah, serta siswa yang punya IQ rendah yang diajar dengan pendekatan belajar realistik belajar ekspositori, bisa kita lihat juga nilai rata-ratanya sekitar 30, sini sekitar 30,10. Nah, ini merupakan rata-rata siswa yang diajarkan yang mempunyai IQ rendah dan diajarkan dengan pendekatan ekspositori. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang pembacaan hasil output 2 ANOVA. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.